Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Hutan salah satunya. Untuk mempertahankan kelestariannya, diperlukan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dengan standar yang baik. Sebagai organisasi global, FSC menyediakan sistem akreditasi sukarela dan sertifikasi pihak ketiga secara independen. FSC memberikan alternatif penerapan standar pengelolaan hutan di ranah nasional melalui NFSS. Penyusunan NFSS berlangsung sejak tahun 2014 oleh kelompok pengembang standar yang mewakili pemangku kepentingan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. NFSS disusun untuk menyelaraskan prinsip dan kriteria FSC yang berlaku global dengan konteks dan praktek pengelolaan hutan terbaik Indonesia. Untuk menerapkan pengelolaan kelestarian hutan yang bertanggung jawab, dibutuhkan implementasi prinsip sebagai berikut. Prinsip 1. Kepatuhan terhadap hukum. Organisasi harus tunduk kepada semua hukum yang berlaku, peraturan, serta kesepakatan konvensi dan perjanjian internasional yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk kebijakan FSC. Prinsip ini didukung oleh 8 kriteria dan 30 indikator yang ditujukan kepada pengelola sebagai berikut. Organisasi sebagai entitas hukum memiliki dokumen registrasi yang jelas, berlaku juga untuk kontraktor dan subkontraktor. Status pemanfaatan lahan dan batas wilayah kelola terdokumentasikan dengan jelas. Organisasi memiliki status hukum yang jelas dalam menerapkan rencana pengelolaan. Organisasi harus melindungi wilayah kelolanya dari aktivitas ilegal. Organisasi patuh pada semua aturan hukum dan regulasi yang berlaku. Mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik bersama dengan para pihak terdampak sesuai dengan peraturan atau budaya yang berlaku. Organisasi memiliki komitmen anti suap dan korupsi. Organisasi memiliki komitmen jangka panjang untuk memenuhi prinsip, kriteria, dan standar FSC yang terkait. Prinsip 5. Pengelolaan aspek kelestarian dari manfaat hutan. Organisasi harus mengelola berbagai hasil hutan dan jasa lingkungan dari unit pengelolaan secara efisien untuk mempertahankan atau meningkatkan kelayakan ekonomi jangka panjang dan berbagai manfaat sosial dan lingkungan. Prinsip ini didukung oleh 5 kriteria dan 14 indikator yang ditujukan kepada pengelola sebagai berikut. Mendorong pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan untuk memperkuat ekonomi lokal. Pemanenan produk dan jasa lingkungan tidak melebihi tingkat kelestarian jangka panjang. Rencana pengelolaan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari faktor-faktor lingkungan yang terdampak. Mendorong pemanfaatan dan pengolahan produk dan jasa setempat untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat sesuai dengan skala, intensitas, dan resiko. Komitmen kelayakan ekonomi jangka panjang berisikan data pembiayaan sesuai skala, intensitas, dan resiko. Melestarikan hutan tidak akan berhasil hanya dengan pengetahuan saja, akan tetapi diperlukan juga aksi nyata. Bersama, mari kita lestarikan hutan kita dengan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.